Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran TPMM ya. Ini sudah pertemuan keempat atau kelima. Pokoknya ini udah masuk ke struktur program. Kalau kemarin kita belajar tentang algoritma dan flowchart, itu kan merupakan basicnya nih sebelum mulai praktek program. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke struktur programnya. Namun sebelum ke situ, nanti Bapak mau tunjukkan bagaimana cara mendownload aplikasi untuk pemrograman untuk desktop, namanya itu CodeBlocks ya. Jadi Bapak akan demokan juga bagaimana installnya dan bagaimana cara membuat programnya. Kalau yang nggak ada laptop, nanti kita juga akan demokan bagaimana cara menggunakan HP Android, menggunakan aplikasi Android untuk membuat pemrograman bahasa C. Kita mulai. Jadi untuk pelajaran TPM ini memerlukan sebuah software untuk membuat program. Nama softwarenya adalah CodeBlocks. Jadi kalian nanti tinggal ketikkan saja alamatnya codeblocksdoorg/downloads/26 atau nanti Bapak sertakan di deskripsi ya. Jadi kalian nanti tinggal klik. Nanti kalian akan diarahkan ke halaman ini. Ini banyak pilihannya. Yang kalian harus pilih adalah yang ada tulisannya MinGW setup. Ya, jadi kalau kita balik ini ada MinGW setup. Ini juga ada MinGW setup. Kalau kalian tahu laptop kalian berapa bit, sesuaikan saja. Misalnya kalian tahu nih laptop kalian 32 bit berat, maka pilihnya yang 32 bit. Kalau kalian merasa yang 64 bit, pilihlah yang tanpa ada 32 bitnya. Nah, kalau kalian nggak tahu ya coba aja dua-duanya download. Jadi kalian coba dulu download, install dulu yang pertama. Kalau berhasil berarti itu cocok. Nah, bagaimana cara downloadnya? Caranya adalah kalian perhatikan pada bagian kanannya ini. Ini MinGW setup. Karena laptop Bapak ini pakai yang 64 bit, maka Bapak pakai yang atas nih. Nah, kalian bisa pilih ada sourceforge.net, ada FOSS-Hub. Kalau Bapak rasa untuk yang si SourceForge ini agak lambat downloadnya, jadi Bapak sarankan untuk pakai yang si FOSS-Hub. Ini lurus ya, lihat, klik di sini, tunggu beberapa saat, nanti dia akan mulai mendownload. Ukurannya untuk yang si 64 bit sekitar 150 mega. Ini Bapak pakai aplikasi buat downloadnya, nanti kalian bisa langsung download di Chrome-nya atau pakai IDM atau apapun. Yang jelas silakan kalian download dulu ya. Bapak sudah download. Nah, nanti akan berhasilnya tuh ketika sudah selesai, tampilannya di download Chrome-nya kayak gini nih. Ada .exe-nya MinGW setup ya. Nah, untuk installnya bagaimana? Kita klik aja di sini atau kalian nanti cari di folder download aplikasinya. Klik di situ, tunggu beberapa saat. Nanti dia akan nanya ya. Pilih yes. Nah, ini kayak install biasa kalau kalian sudah familiar, namun kalau belum Bapak akan tunjukkan. Kita next saja di sini next. Di sini juga I agree. Ini langsung next saja. Nah, install. Tentukan mau di mana, saran Bapak udah situ aja, nggak usah diubah. Klik install. Nanti dia akan mulai menginstal. Akan butuh waktu. Bapak akan pause dulu rekamannya sampai nanti selesai. Nah, ini udah selesai installnya, lumayan lama ya, sekitar 8 menit. Nah, ketika sudah selesai, dia akan nanya untuk mau di run atau tidak. Untuk sekarang kita bisa klik yes. Ini kita next lagi, lalu finish. Ketika nanti sudah diklik akan agak lama mungkin ya untuk beberapa komputer, tergantung spek dari komputernya. Kalian tunggu aja sampai dia terbuka. Nah, ketika terbuka dia akan langsung muncul kayak gini dulu. Jadi kayak compile atau auto detection.
Nah, kalian pilih yang GNU GCC ini, klik ya, lalu pilih OK. Kalau ada pertanyaan kayak gini, atau ada muncul tulisan kayak gini, pilih OK aja ya. Nah, setelah itu dia akan terbuka kode bloknya. Ini tampilan kode bloknya. Jangan dulu pusing gitu ya, biarin aja dulu. Kita akan perkenalan dulu aja. Nah, untuk menggunakannya, nanti kalian bikin programnya di sini pakai bahasa C. Caranya bagaimana? Caranya pertama kalian pilih file, new, pilih file ya. File, new, pilih file. Setelah itu di sini kalian pilih yang biasanya kayak gini nih, pilih yang files. Yang files ini pilih yang C++ ya, C atau C++. Lalu pilih atau klik go. Ini next ya. Nah, di sini harus hati-hati. Kalian harus pilih yang C, bukan yang C++, tapi C yang atasnya. Lalu klik next. Ini tentukan kalian mau menyimpan filenya di mana. Caranya adalah kita klik titik 3 ini. Lalu tentukan mau di mana. Bapak udah bikin foldernya, ini kode blocks file namanya. Kita coba kasih nama di sini latihan 1_2020 gitu loh ya. Save latihan 1_2020. Jadi tadi Bapak bikin foldernya, terus di save namanya latihan 1_2020. Klik save. Setelah itu klik finish. Nah, inilah program yang atau tempat program kalian, dan inilah tempat kalian bikin program. Di sini diketik sama kalian. Ngetiknya gimana nanti kita akan coba bareng-bareng ya. Itu kan di komputer atau di laptop. Nah, bagaimana dengan yang di HP? Untuk yang di HP kalian harus menginstal aplikasi dulu ke Play Store ya, namanya CXX Droid. Nih ya, CXX Droid. Kita coba buka, klik. Bapak pakai aplikasi emulator Nox. Jadi dia agak lambat mungkin ya. Nah, ketika diklik atau ketika dibuka, nanti tampilannya langsung kayak gini. Kalian jangan dulu ngapa-ngapain, klik dulu yang garis 3 ini nih, ujung kiri atas. Lalu pilih setting. Setelah itu ke sistem. Sama yang ini, biasanya kalau baru diinstal tuh dia aktif si use C++-nya. Kalian harus nonaktifkan. Setelah itu kalian back lagi. Udah, si aplikasinya udah siap buat dipakai. Nah, lalu untuk si desktop juga ada beberapa settingan yang kadang muncul, kadang enggak gitu ya. Ini yang bikin masalah kadang. Jadi cara meriksanya gimana? Caranya kalian ke setting di sini. Ada yang namanya compiler. Nah, pastikan compilernya udah ada, namanya GNU GCC compiler. Kalau kalian bukan GNU GCC ini, klik di sini cari yang GNU GCC compiler. Bukan yang lain ya, bukan for ARM, bukan Android, bukan, pilih yang atas. GNU GCC compiler. Habis itu klik OK. Oke, kita akan coba mulai bikin program sederhana. Jadi kalian tinggal ikuti saja apa yang Bapak ketikkan. Jadi pertama Bapak akan ketikkan hashtag include spasi kurung siku stdio.h. Setelah itu void main kurung buka enter kurung kurawal print f. Oke, kurung buka, dia akan otomatis ya, kurung tutupnya akan ngikut, terus kutip otomatis juga yang ujungnya ikut.
Bapak akan ketikkan halo nama saya Erik gitu. Bapak keujungkan lalu titik koma. Nah, inilah contoh program yang paling simple dengan menggunakan bahasa C. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Udah dibuat nih programnya. Untuk menjalankannya kita harus mengecek dulu apakah program ini ada error atau tidak. Caranya dengan mengklik pada bagian gear ini nih yang warna kuning, ya. Klik di situ, tunggu beberapa saat, lalu lihat pada bagian build log. Ada 0 error dan 0 warning, artinya ini nggak ada salah. Coba Bapak hapus satu bagian sini, yang titik komanya Bapak hapus nih. Lalu Bapak compile lagi nih, Bapak build lagi pakai simbol gear kuning ini, klik, maka dia akan muncul error. Nggak bisa di run, nggak bisa dijalankan karena masih ada errornya. Kita harus pakai titik koma. Kita build lagi ya. Setiap ada perubahan, selesai perubahan kita build ini no error, no warning. Setelah itu kita coba run programnya. Caranya kita klik tombol play atau run ini warna hijau ya. Klik di situ, maka akan muncul tulisan halo nama saya Erik. Jadi tadi program yang kita buat adalah memerintahkan komputer untuk memunculkan tulisan halo nama saya Erik gitu. Itu ya. Kita close. Bagaimana dengan si bagian dengan Android? Sama saja, kita buka, kita hapus semuanya dulu ya. Kalau gambarnya kecil atau rada burem nggak masalah sih harusnya, karena teksnya sama persis dengan yang tadi di si kode blok. Jadi hashtag include stio.h kurung siku ya, terus void main kurung buka kurung tutup enter kurung kurawal enter print f kurung buka kutip halo nama saya Erik, keujungkan titik koma, jangan lupa titik koma ya, enter kurung kurawal tutup. Setelah itu selesai. Nah bedanya kalau di si Android itu nggak ada proses build-nya, dia hanya ada satu tombol di sini, tombol run. Tapi kalau kita ada salah di programnya, dia nggak mau nge-run, dia munculkan error. Kita klik atau tap di sini, tunggu beberapa saat ya. Nanti akan muncul tulisan sama halo nama saya Erik pada tampilan si Android-nya. Oke, tugas kalian nanti adalah mengganti nama Erik ini dengan nama kalian. Ya, jadi ini pakai nama kalian sendiri, nama lengkap. Nanti hasilnya kalian screenshot. Jadi untuk Android kan gampang ya screenshotnya. Nah untuk si laptop juga ada caranya. Silahkan cari caranya. Nanti si hasil screenshotnya kalian kumpulkan sebagai tugas di pertemuan ini. Gitu ya. Itu contoh programnya. Lalu apakah ini akan seperti ini saja? Tidak, karena ini hanya yang basicnya saja. Kita nanti akan kembangkan lagi bagaimana program ini bisa dipakai untuk memudahkan tugas-tugas kita atau kita gunakan untuk memerintahkan komputer sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita akan bahas bagian per bagian. Nah, materinya adalah struktur bahasa C. Jadi seperti bangunan, bahasa C juga punya struktur. Dia punya bagian-bagian yang fungsinya masing-masing berbeda, namun saling membutuhkan. Seperti rumah misalnya ada bagian lantai, bagian dinding, bagian atap. Itu kan fungsinya semua berbeda tapi saling membutuhkan. Nah, apa saja struktur dari bahasa C? Secara umum tuh seperti ini, ada bagian atas,
berisi preprosesor direktif, dan ada yang bagian dalam kurung kurawal yang isinya statement-statement, yang setiap statement ujungnya adalah titik koma. Oke ya, ini contoh untuk programnya, agak panjang dibanding yang tadi, namun intinya sama. Di sini kita menemukan printf juga. Ingat ya, printf tadi fungsinya untuk memerintahkan komputer untuk menampilkan tulisan yang ada pada tanda kutip di antara tanda kutip ini. Ini artinya dia munculkan tulisan ini, dia munculkan tulisan ini, munculkan tulisan ini. Untuk bagian lainnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini yang akan kita coba bedah sedikit ya. Jadi yang pertama, struktur pertama adalah namanya header file. Jadi header file ini isinya adalah prototipe fungsi. Dalamnya tuh banyak sekali fungsi. Fungsi itu ya program-program kecil lah istilahnya. Dia juga mendefinisikan konstanta di dalamnya, ada mendefinisikan variabel. Dia juga akan muncul ketika dipanggil isinya. Itu tuh kayak kamus kalau kita ibaratkan. Jadi misalnya kita nggak ngerti tentang kata tertentu gitu ya, kita nyarinya ke kamus gitu kan. Nah sama di program juga, kalau si program menemukan kata-kata yang tidak dimengerti, dia akan cari ke kamusnya. Kamusnya itu ada di bagian header file ini. Header file banyak, nggak cuman stdio.h, ada math.h, ada con.io gitu ya. Setiap header file ini punya keperluan masing-masing. Contoh untuk si stdio.h ini urusannya dengan input-output. Tadi kan ada printf ya, printf itu adalah output karena mengeluarkan tulisan. Nah kalau tanpa ada header file ini, misal kita bikin program tapi nggak pakai include kurung siku stdio.h, yang terjadi adalah si program akan bingung karena kita tadi pakai kata printf, dia nggak ngerti printf itu apa karena kita tidak menjelaskan atau tidak memasukkan, mengincludekan, mengikut sertakan si header filenya. Kita akan coba di program ini. Bapak akan hapus bagian atas ini, hapus. Bapak build. Yang terjadi dia akan bingung sendiri nih. Nggak error, tapi dia ada implicit declaration. Ini udah warning. Kalau ada warning biasanya dia mendekati ke error. Makanya kita mau menghindari hal tersebut. Kalau kita include sertakan si stdio.h-nya, kita build, itu aman. Nggak ada error, nggak ada warning. Gitu ya. Makanya si header file ini harus ada pada setiap program. Kalau kita mau pakai printf, berarti harus pakai stdio.h gitu ya. Itu header file. Ujungnya .h itu artinya header. Yang kedua, ini bagian keseluruhannya namanya preprocessor directive. Ini bagian paling atas, biasanya berisi tentang pengikutsertaan file dan juga definisi konstanta. Pengikutsertaan itu adalah include. Kayak tadi kan kita mengikutsertakan file stdio.h ke dalam program kita. Kita mengikutsertakannya. Atau mendefinisikan konstanta. Apa itu konstanta? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Lalu ada bagian yang namanya void. Void ini adalah fungsi yang tidak memiliki kembalian, nilai kembalian. Masih bingung kan ya? Biarin aja. Nanti kita akan mengerti ketika sudah masuk ke program. Void. Bukan hanya void ya. Ada int, dan ada yang lainnya gitu. Yang kita pakai untuk basic ini kita pakai void. Nah, selanjutnya ada namanya bagian fungsi main. Main itu bahasa Inggris dari kata utama. Nah, ini adalah fungsi yang pertama kali diproses oleh program. Jadi setelah dia kan program tuh dikerjakannya dari atas ke bawah ya, secara defaultnya, secara otomatisnya. Nah, ketika selesai dari atas, yang bagian tadi yang preprosesor, dia akan langsung mengerjakan bagian si main ini.
dia akan pertama kali dieksekusi. Isinya apa si main tuh? Isinya adalah statement-statement. Artinya isi dari si main itu adalah apa yang ada di dalam kurung kurawal ini. Ini ada kurung kurawal kan ya? Nah, ini adalah wadahnya ibaratnya. Nah, isi dari si fungsi main adalah dalamnya si kurung kurawal. Selanjutnya di dalam si fungsi tadi ada fungsi main tadi ya. Dalamnya itu ada statement-statement atau instruksi-instruksi. Inilah yang kita tugaskan atau kita mintakan agar si komputer mengerjakannya, atau kita memberikan perintah kepada si komputer untuk dieksekusi. Perhatikan, setiap statement itu pasti ujungnya titik koma. Kalau di contoh tadi program kita kan cuma satu statement tuh. Ya, jadi titik komanya cuma satu gitu. Sekarang di sini contohnya ada 4 statement. Karena dia pakai 4 titik koma. Nah, setiap statement ini punya fungsi masing-masing dan secara default dia dikerjakan secara runtut dari atas ke bawah. Kerjakan dulu yang ini, selesai nih, kerjakan yang ini. Di bagian sini kan kita minta untuk print F atau munculkan tulisan halo nama saya Erik. Selesai itu kerjakan lagi yang ini. Selesai itu kerjakan lagi yang ini. Dia akan dikerjakan secara berurutan. Tuh ya. Kita ingat lagi, yang pertama ini ada header file yang sebelah sini. Header file nih, yang bagian stdio.h. Dia sebagai kamus ya, ingat ya. Kalau dia nggak ngerti, dia nyari ke sini. Kalau nggak ada, berarti error lagi gitu. Nah, yang kedua ada preprocessor nih, bagian paling atasnya warna hijau ini. Ini dia preprocessor. Dia berisi bagian pengikut sertaan, include, dan juga pendeklarasian konstanta. Lalu ada bagian void. Ini dia nggak punya nilai kembali. Ada main, bagian yang pertama kali dieksekusi setelah yang bagian preprocessor tadi. Lalu ada statement, yang setiap statement ini dipisahkan oleh titik koma. Ini nggak cuma 4, mungkin sampai 1000 gitu, mungkin sampai ribuan statement kalau dia programnya rumit. Seperti itu ya. Kita lanjut. Setelah kita tahu strukturnya, kita akan mengenal sedikit tentang identifier atau nama. Ibaratnya suatu orang itu kan pasti punya namanya. Nah, kita juga bikin suatu identifier dan harus dikasih nama. Namanya gimana kita. Gitu ya. Ya, ditentukan oleh pemrogramnya untuk menyimpan nilai. Karena kita program itu untuk mengerjakan suatu data, maka yang disimpan ini adalah data-data. Bisa data angka, karakter gitu ya, teks bisa. Nah, ini fungsi untuk menyimpan nilai, misalnya nama variabel, nama konstanta, dan elemen lainnya. Ada ketentuan untuk membuat identifier. Jadi kalau kita mau ngasih nama ke si identifier ada syaratnya. Yang pertama syaratnya hanya 32 karakter maksimal. Ya. Jadi variabel atau identifier itu hanya bisa 32 karakter. Kalau lebih dari itu hanya 32 doang yang bisa diperhatikan. Yang lebih itunya diabaikan. Yang kedua, syaratnya dia case sensitive. Artinya dia bisa membedakan huruf besar dan kecil. Gitu. Yang ketiga, karakter pertamanya harus karakter atau bagian pertamanya harus karakter atau underscore, nggak boleh pakai angka. Kalau angkanya di ujung boleh, angkanya di tengah boleh, asal jangan di awal. Yang keempat, tidak boleh mengandung spasi. Jadi kita kalau bikin identifier nggak boleh pakai spasi. Yang kelima, tidak boleh menggunakan kata yang sama dengan kata kunci dan fungsi. Gitu ya, nanti kalian tulis juga ini. Bagaimana contohnya? Misal kita mau bikin identifier nih. Identifier dia kan harus 32 nih maksimal. Pakailah yang pendek-pendek tapi tetap menggambarkan fungsinya.
Misal kita mau menyimpan data angka tanggal, maka kasihlah identifiernya isinya namanya adalah tanggal. Tapi harus perhatikan, tanggal dengan huruf T besar itu berbeda dengan tanggal yang huruf T-nya kecil. Jadi kalau kalian pakai T-nya besar, tulis saja pakai T-nya besar. Kalau pakai yang T-nya kecil, terus saja pakai yang T-nya kecil, gitu. Lalu yang kedua, karakter awalnya itu harus karakter atau huruf, atau dia harus atau bisa juga underscore. Pakai angka boleh di ujung, boleh di kedua gitu ya, boleh di tengah-tengah, ini juga sama di ujung boleh. Yang tidak boleh adalah angkanya di depan sini nggak boleh nih, ini error. Lalu yang kedua, ini salahnya apa? Dia pakai spasi antara kelas dan satunya, ini nggak boleh, error. Yang terakhir tadi kan kita nggak boleh pakai nama identifiernya tuh sesuai dengan fungsi yang sudah ada. Kita tadi tahu bahwa ada nama fungsi namanya printf. Nah, kita mau kasih nama identifier printf itu nggak boleh, pasti error lagi gitu ya. Identifier itu ada dua jenis, ada yang namanya konstanta, ada yang namanya variabel. Kalau kalian ingat-ingat lagi, konstanta dan variabel tuh ketemunya di matematika ya. Konstanta itu adalah nilainya tetap, konstan gitu, artinya nilainya tetap. Sedangkan variabel itu nilainya bervariasi, berubah-ubah. Itu adalah jenis kedua identifier. Kita akan bahas dulu yang pertama nih. Yang pertama adalah variabel. Dia isinya atau nilainya dapat diubah-ubah. Ya kalau kita punya wadah, terus kita isi misalnya dengan sesuatu, itu si isinya tuh bisa diubah gitu. Kalau si variabel tuh, selama program dieksekusi. Yang ubahnya siapa? Yang ubahnya bisa si usernya atau si prosesnya secara otomatis. Dan si variabel ini harus dideklarasikan. Bagaimana caranya? Deklarasi tahu ya? Deklarasi itu mengenalkan gitu. Kita harus mengenalkan si variabel ini kepada si program. Ada nama variabel tuh ini gitu loh. Contohnya gini nih. Deklarasi variabel contohnya adalah, atau formatnya adalah tipe data spasi nama variabel. Tipe datanya apa? Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya ya. Yang jelas ada setidaknya ada dua lah yang gampangnya. Ada integer tuh tipe data berisi bilangan bulat, gak koma-komaan. Dan ada juga bilangan atau tipe data namanya float, itu tipe data yang isinya angka-angka koma-komaan gitu. Nah, ini untuk mendeklarasikan kita kasih tahu dulu tipe datanya apa. int berarti dia integer spasi nama variabel. Nama variabelnya apa nih? A doang boleh gitu ya. Mau misalnya angka boleh, satu angka itu nggak boleh karena satunya di depan tadi ya. Tuh untuk mendeklarasikan, kita mau mengenalkan nih kepada si program bahwa ada nama variabel namanya A, tipe datanya integer. Isinya apa? Belum ada, kosong. Kita belum isi apa-apa kalau kayak gini ya. Kalau yang kayak gini, yang float ini, kita mengenalkan bahwa ada 3 variabel nih, ada 3 nih. Ada A, B, C. Koma-koma itu artinya dia ada pemisah. Ini bagian ini kita mendeklarasikan atau mengenalkan 3 variabel sekaligus. Tipe datanya semua sama, float. Isinya berapa? A belum ada, B belum ada, C belum ada. Karena kita hanya mengenalkan saja gitu. Berbeda dengan inisialisasi. Kalau inisialisasi, selain dikenalkan, kita juga memberikan nilainya kepada si variabel tersebut. Ini sama ya, tipe data spasi nama variabel sama dengan nilai. Ini contohnya kita ngasih tahu ke si program bahwa ada variabel yang tipe datanya tuh integer. Namanya adalah A, isinya adalah 12 gitu. Lalu yang bawahnya ada float, kita menerangkan bahwa ada tipe data atau ada variabel namanya A, dia tipe datanya float, si A ini isinya 12, si B isinya 31, si C isinya 3,14. Ini bisa kayak gini ya.
Ingat, deklarasi hanya mengenalkan saja, ngasih tahu doang, nggak ngasih nilai. Kalau inisialisasi itu sekaligus memberikan nilai. Dan karena ini variabel, nilai ini akan berubah, bisa berubah. Kalau kita mau ubah, misalnya ketika program jalan nih, terus kita ubah nilainya, bisa. Ini contoh variabel pengidentifikasi atau inisialisasi ya. Ini kan tipe datanya integer, nama variabelnya tanggal, isinya 23. Ini harus nyambung. Kalau ininya integer kan bilangan bulat, maka isinya pun harus bilangan bulat. Nggak boleh angka, nggak boleh koma-komaan. Maksudnya nggak boleh huruf ya, nggak boleh huruf, nggak boleh koma-komaan. Harus sama. Kalau float di sini harus bilangan yang koma-komaan. Ini contoh memanggilnya nih. Nantilah pertemuan selanjutnya ya. Nah, selain variabel, kalau variabel bisa berubah-ubah ketika kita jalankan program. Kalau konstanta, dia nilainya tetap. Dia nilainya tetap selama program berjalan. Terus ngeditnya gimana? Ngeditnya adalah dengan mengganti programnya secara manual. Harus di stop dulu si programnya, harus kita edit lagi, baru di run lagi. Baru bisa berubah si konstanta nilainya. Ya, karena konstanta tuh kan nilainya tetap gitu. Dia juga punya tipe data, cuman nggak dijelaskan. Nah, misalnya kita mau bikin konstanta nih, terus isinya mau karakter satu huruf doang, maka harus pakai tanda kutip satu. Kayak gitu. Terus kalau kita mau konstanta isinya angka, langsung aja. Nggak usah pakai titik buat ribuan ya. Jadi misalnya kita mau bikin konstanta isi namanya tuh harga gitu. Kita mau isi nilainya tuh 1000. Maka ketiknya langsung aja 1000, bukan 1.000, karena titik itu dianggapnya koma, jadi nanti nilainya 1,0. Itu ya akan berbeda jauh hasilnya nanti. Kalau kita negatif bisa juga pakai tanda negatif. Yang selanjutnya, si konstanta juga bisa diisi bilangan koma-komaan, bisa juga komanya yang banyak, dan juga bisa eksponensial. Ini kalau udah rumit si programnya, ini akan sangat berguna gitu. Nah, yang keempat, kalau kita tadi yang pertama mau satu karakter doang, huruf A doang misalnya, itu kan pakai kutipnya satu ya. Kalau mau panjang, misalnya pemrograman dasar C, itu kutipnya harus 2. Gitu. Nanti akan kita lebih pahami di pertemuan selanjutnya. Jadi, untuk materi hari ini cukup segitu sebenarnya. Jadi nanti kalian pause aja ya. Untuk materinya silahkan tulis kembali. Bapak juga akan sertakan si file materinya, PDF-nya dari sumbernya asli gitu ya, nggak Bapak edit. Isinya sama dengan ini, hanya lebih detail. Nah, tugas kalian seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan, tugas kalian adalah mengedit program ini. Kalau ini kan programnya namanya nama Bapak nih, Erik gitu kan. Nanti kalian ganti namanya sesuai nama kalian, nama lengkap. Lalu setelah itu kalian build, nggak boleh ada error ya. Setelah itu kalian run. Nah, hasil runnya ini yang tampilan warna hitam ini kalian screenshot pakai tombol keyboard atau pakai aplikasi, terserah, pokoknya screenshot bagian sininya. Setelah screenshot kalian save, lalu upload tugasnya ke Moodle. Itu ya. Jadi kalian hanya mengerjakan untuk yang kalian sendiri, gak boleh bantuin yang lain, karena yang lain juga masing-masing aja. Kalau ketahuan, kelihatan lah nanti sama Bapak gitu ya, yang sama atau dia minta bantuan orang lain, maka nilainya akan dibagi 2. Misalnya nilai kalian tuh 80 gitu ya, nanti nilainya untuk 2 orang itu dibagi 2, 40 gitu. Jadi silakan kalian kerjakan sendiri sebisanya. Waktu untuk pengumpulannya cukup panjang sampai hari Jumat. Jadi kalian nanti bisa atur-atur, kalau kesulitan bisa stop dulu, bisa nanya ke temen,
bisa nanya ke Bapak kalau sudah mentok gitu ya. Nah, jadi kalian bisa atur waktunya untuk dengan tugas yang lainnya. Itu untuk yang si komputer. Nah, bagaimana dengan yang HP? Sama, kalian edit juga nih. Si nama ini menjadi nama lengkap kalian. Terus kalian run ya, jangan lupa di run, jangan programnya saja. Run sampai nanti tulisan yang pada background hitam ini kalian screenshot. Setelah di screenshot, save, udah di save ya, langsung upload ke si modelnya. Itulah tugas kalian untuk minggu ini. Sangat mudah harusnya ya. Bapak ingin kalian bisa mengeksplor si aplikasinya dulu. Jadi kalian bisa coba-coba. Nanti kalian mengalami error, kalian menemukan masalah, silahkan dicari solusinya. Kalau sudah mentok sekali, baru boleh nanya ke teman, nanya ke Bapak, silakan. Itu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan hal ini. Bapak mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengerjakan tugas-tugas, yang sudah mengisi absen. Jadi untuk absen tuh memang si TPMM ini mulainya dari jam 8 sampai jam 1 siang. Ya. Jadi kalian bisa absen pagi-pagi atau siang. Jangan kelupaan. Kalau nggak mau kelupaan, kalian absennya pagi-pagi aja. Jam 8 nih, sebelum semuanya mulai, absen dulu gitu. Boleh. Nah, untuk pengerjaan tugas itu waktunya agak panjang sampai hari Jumat. Jadi kalian bisa atur-atur lah. Harus pinter-pinter ngatur waktu supaya kalian bisa tetap menyelesaikan tugas-tugas pelajaran lainnya. Bapak tahu itu melelahkan ya, tapi ini yang harus kita hadapi. Tidak ada yang nyaman dengan kondisi ini. Kita hanya bisa berdoa supaya kondisinya kembali normal lagi, kita bisa ketemu lagi secara langsung di sekolah tanpa harus pakai internet, tanpa harus pakai kuota gitu ya. Kita bisa ngobrol, bisa diskusi tentang beragam materi-materi yang kita akan pelajari. Itu saja mungkin ya, silakan dikerjakan. Bila ada kesulitan silakan sampaikan atau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Terima kasih.